Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumus sabt 26 Maret 2022 bertepatan dengan isrun min syahri Sya'ban 1443. Alhamdulillah masih dalam rangkaian safari dakwah di Sulawesi, yang mana kita baru datang dari Pangkep dan sekarang kita masuk ke kota Makassar, yang mana pada pertemuan perdana ini kita akan masuk membahas bab yang paling utama dari bab ahkam siyam Ramadan, yaitu bab fadlu as-siyam, keutamaan di dunia dan di hari akhirah tentang permasalahan puasa. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa permasalahan safar kita yang kita lakukan dari Dharmasraya, Sumatera Barat untuk bertemu dengan saudara-saudara kami di Sulawesi, itu adalah perkara yang disyariatkan oleh Allah dan mempunyai keutamaan yang sangat besar. Maka dari keutamaan seseorang yang menziarahi saudaranya dikarenakan semanhaj, seakidah, penyebab kecintaan Allah Jalla wa'ala kepada orang yang mencintai saudaranya karena Allah tersebut. Seperti datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana hadis ini datang dari sahabat Abu Hurairah. Dikatakan, zara rajulun akhahu fi qaryatin ukhra, bahwa seorang muslim akan menziarahi saudaranya di negeri yang lain. Fa arsalallah al-malaikata, maka Allah mengutus malaikatnya untuk menanyakan keadaan dari orang yang akan safar tersebut. Kemudian dikatakan oleh malaikat di saat orang ini mulai naik kendaraannya, aina turid, mau kemana kamu? Aina turid? Kata dia, azuru akhan li fi qaryatin ukhra, aku akan menziarahi saudaraku fi qaryatin ukhra, di desa yang lain. Halaka amwalun tarubbuha, apa penyebab yang menjadikan kamu pergi bertemu dengannya, berziarah kepadanya? Hal amwalun tarubbuha, apakah dikarenakan harta-harta yang ada pada kalian mempunyai kongsi perdagangan, sehingga pertemuan dikarenakan membahas tentang permasalahan bisnis belaka? Dijawab, la azuruhu li'annani uhibbuhu fillah, tidak, aku menziarahi dia bukan karena bisnis, bukan karena tender, bukan karena kongsi di antara kita, tetapi azuruhu li'annani uhibbuhu fillah, karena kecintaan kepada Allah. Maka berkata, wa inni rasulullah, dan aku adalah malaikat utusan Allah, akhbartuka bi annallaha yuhibbuk kama ahbabtahu fihi, maka aku mengabari bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai saudara kamu ini karena Allah. Maka ini keutamaan yang jelas bahwa
Seseorang yang mencintai saudaranya karena Allah dan menziarahi saudaranya karena Allah, tidak ada tujuan untuk mendapatkan keuntungan dunia atau datang ke Sulawesi untuk mencari jodoh, juga bukan itu tujuannya. Tapi kalau ada pun alhamdulillah. Sambil menyelam, minum air, mandi, sikat gigi, lengkap. Maka di sini keutamaan dari kecintaan seseorang kepada saudaranya dan melaksanakan ziarah dengan waktu yang panjang dan lama, maka itulah dari keutamaannya di dunia, penyebab Allah mencintainya. Itu di dalam permasalahan dunia. Dan juga di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari riwayat Abi Idris Al-Khawlani an Mu'adz ibni Jabal. Abu Idris Al-Khawlani rawi yang thiqah, dia mukhadram, bernama Aidullah ibni Abdullah, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di haditsin qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya, wajabat mahabbati lil mutabadzilina fiyya. Di riwayat Imam Ahmad dengan lafaz yang lain, haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Maka dari dua riwayat yang sanadnya sama, sahih, dari Mu'adz ibnu Jabal, dari keutamaan seseorang yang menziarahi dan mencintai saudaranya karena Allah, kata Allah wajabat. Dan di riwayat Imam Ahmad, haqqat, maknanya adalah wajib atasku kecintaan kepada orang ini. Yang mana saling mencintai karena Allah, saling menziarahi karena Allah. Wal mutabadzilina fiyya, maknanya saling membantu karena Allah. Dan di sini yang diinginkan saling kita terjemahkan karena dari segi ilmu sarf, mutazawirina ismun fa'il dari zawara yuzawiru, mutazawirina, mutahabina. Maka di dalam ilmi sarf, wazn fa'ala yufa'ilu, yang mana fa'ilnya mutafa'ilun, di situ memberikan makna saling. Maka maknanya di sini bukanlah bagaikan gayung yang tidak bersambut. Seseorang mencintai dan memberi salam tidak dijawab, seperti seorang musafaqah memberikan salam kepada so'afiqah, tidak gayung bersambut. Mereka tidak mau memberikan salam kepada kita, memandang kita adalah seorang mubtadi', dhalun mudil, tidak ada keeping smile, maka wajahnya wajah perang. Maka di sini tidak gayung bersambut. Yang diinginkan al-mutazawirina, al-mutahabbina, al-mutabadilina, saling bantu membantu, adalah karena adanya gayung bersambut. Maka ini yang diinginkan, bahwa kecintaan kita kepada Allah, kita saling mencintai dan kita saling membantu di antara kita. Maka ini dari keutamaan di dunia. Dan keutamaan di hari akhirah panjang dan lama, dan pembahasan kita bukan itu hanya, namun hanya sekedar muqaddimah. Maka di hari akhirah kita akan dilindungi di mahsyar, yang mana pada saat itu sangat panas, matahari hanya berjarak 1 mil saja. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Miqdad ibn al-Aswad, tudna syamsu ala ru'usil khalaiq bi miqdari mil, fayakunun nas ala miqdari a'malihim fil araq, faminhum man yakunu ala ka'bay, faminhum man yakunu ala haqway, faminhum man yuljimuhul araqu iljaman. Iljaman mansub karena hal. Maknanya di padang mahsyar, di saat manusia dalam keadaan kepanasan, dehydration, kekeringan karena
matahari hanya 1 mil saja diturunkan, maka semua manusia akan banjir keringat sesuai dari amalan-amalan mereka. Di antara mereka ada yang membanjiri kedua mata kakinya. Di antara mereka ada yang membanjiri sampai kepada betis-betisnya. Di antara mereka ada yang membanjiri keringatnya sampai kepada hakoeh, pinggang-pinggang mereka. Dan bahkan di antara mereka ada yang yuljimuhul arqul iljaman, tenggelam dari keringatnya, berenang-renang dari keringatnya. Maka pada saat yang panas dahsyat itu, Allah memberikan naungan yang tidak ada naungan kecuali dari dirinya. Siapa mereka? Orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Maka telah datang di hadis yang masyhur muttafaqun alaih, sab'atun yudhilluhumullah yaumun la dhilla illa dhilluhu. 7 orang yang akan Allah lindungi di mahsyar. Yang mana dari 7 orang ini panjang dan lama, kita singkat. Rajulan yatahabbani fillah ijtama'a alaih waftaraqa alaih. Ini syahidnya, this is the point. Maka poinnya dari 7 adalah 2, kaum muslimin yang saling mencintai karena Allah, maka berpisah karena Allah dan bertemu karena Allah di majelis. Maka ini juga dari keutamaan di hari akhirah, diselamatkan dari adab kepanasan di mahsyar. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau tadi muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, maka berkesendirian Imam Muslim di dalam sahihnya masih bermakna seperti ini, di mana Allah berfirman di hadis qudsi, ainal mutahabbuna bijalali al yauma udhilluhum yaumun la dhilla illa dhilli. Mana orang-orang yang dulu di dunia saling mencintai karena Allah, menziarahi karena Allah, berziarah kepada saudaranya dari island to island, dari pulau ke pulau, dari Sumatera ke Sulawesi. Maka mana orang-orang tersebut yang mencintai karena Allah? Udhilluhum yaumun la dhilla illa dhilli. Aku akan memberikan naungan kepadanya, di mana pada hari itu tidak ada naungan di mahsyar kecuali naungan dari Allah Jalla wa Ala. Dan begitu pun dari keutamaan di hari akhirah adalah dengan orang-orang yang saling mencintai itu kelak akan saling meminta syafaat kepada Allah. Maka di saat saudaranya terlihat masuk kepada api neraka, meskipun dia salafi bisa jadi masuk api neraka karena dosa-dosa antara dia dengan Allah yang belum bertaubat atasnya. Maka sesama ahli sunnah as-salafiyah, kaum muslimin, maka mereka yang dulu bersahabat, yang dulu merupakan the old friend, the best friend, teman kental, teman dekat, teman seia sekata, teman dulu bersama belajar di ma'had dan berdakwah bersama, maka di saat mereka melihat saudaranya terjerembab dengan qalqalah dan terpuruk dengan huruful hams, maka di sini saudaranya akan mengeluarkan dari api neraka. Ini dari keutamaan saling mencintai karena Allah, yang mana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'idin Al-Khudri. Walladhi nafsi biyadih, kata Nabi, innakum asyaddu munasyadatan fil istiqsa anil haq bi rabbina jalla wa ala. Demi Allah yang jiwaku ada padanya, kata Nabi, kalian kaum muslimin akan meminta kepada Allah dengan keras, and justice for all, keadilan kepada Allah. Mengapa saudaraku dimasukkan api neraka? Seperti itu karena rasa dekatnya cinta kasih sayang di dunia yang dibangun karena Allah, dan mereka dari kaum muslimin ada yang terjerembab di api neraka, maka tidak ridho dan akan mengadu kepada Allah. Apa kata Nabi di dalam hadis?
Ya Rabbana kana yusalli ma'ana, ya Rabbana kana yasumu ma'ana, ya Rabbana kana yahujju ma'ana, fa kaifal an finnar. Wahai Allah, mengadu kaum muslimin tidak ridha, saudaranya seperjuangan, seia sekata, the old friend, the best friend, masuk api neraka, padahal muwahhid, padahal sunni salafi. Kenapa dimasukkan kepada api neraka? Disebutkan oleh Nabi, innakum asyadda munasyadatan fil istiqsa'anil haq li rabbina jalla wa ala. Kalian kaum muslimin akan meminta keadilan kepada Allah. Kenapa memasukkan teman saya ya Rabb, padahal dia berpuasa dengan saya, padahal dia dulu belajar dengan saya, dan sama-sama berdakwah, melaksanakan puasa Ramadan, salat berjamaah dan haji dan umrah bersama-sama. Kenapa sekarang kamu masukkan kepada api neraka ya Rabb? Lihat orang-orang yang saling mencintai seperti sekarang di dunia ini, mereka kata Nabi akan asyadda munasyadatan fil istiqsa alal haq li rabbina jalla wa ala. Tidak takut dan tidak malu meminta keadilan and justice for all, keadilan untuk semuanya. Kenapa saudaraku dimasukkan api neraka? Subhanallah. Maka akhirnya Allah Jalla wa'ala, dan itu sudah qada dan qadarnya, Allah mengatakan kepada saudaranya ini yang tidak dimasukkan kepada api neraka, akhrijuh alaman araftum, maka keluarkan dari teman-teman kamu yang kamu ketahui dulu di dunia, yang kamu cintai, saling mencintai dulu di dunia. Maka bagaimana cara mengeluarkannya? Akhrijuh fa innallaha harrama wujuhahu minan nar. Allah telah mengharamkan wajah-wajah kaum muslimin diazab di api neraka. Maka wajah-wajah kita dari salat, sujud dan dari wudu, maka tidak akan terbakar api neraka. Disebutkan di dalam hadis, kamu bisa mengeluarkan mereka karena terlihat wajah-wajah mereka, dan mereka dibakar dari betis-betis ke bawah. Maka ini adab kaum muslimin ahli sunnah, bisa jadi masuk kepada api neraka karena dosa-dosanya. Maka keutamaan seseorang yang mencintai saudaranya, dia akan meminta keadilan and justice for all kepada Allah. Sampai dengan disebutkan lafaz kana yasumu ma'ana, kana yusalli ma'ana, wa kana yahujju ma'ana. Dia itu orang yang berhaji bersama kami ya Rabb. Dia itu orang yang berpuasa bersama kami, dan orang yang melaksanakan sholat berjamaah bersama kami, dan dulu di pondok bersama, dan dulu melaksanakan dakwah untukmu ya Allah bersama. Maka kenapa engkau masukkan api neraka? Dia itu dan saya tidak dimasukkan kepada api neraka. Maka kata Allah, akhrijuh, keluarkan orang-orang yang kamu cintai. Subhanallah. Dan yang paling puncak prima, barakallahu fikum, keutamaan dari orang-orang yang saling mencintai karena Allah, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik muttafaqun alaih. Berkata Anas, di saat datang seseorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan akan didirikan yaumul qiyamah? Maka Nabi tidak mengetahui, seperti di hadis Jibril, mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il, tidak diketahui. Maka dijawab oleh Nabi dengan perkara tidak diketahui juga. Namun di sisi lain Nabi berkata setelah itu, hal a'datta syai'an liyaumil qiyamah? Jazakallahu khair, Allah yubarik fik. Pingin doa tambahan? Allah yuzawijak, semoga Allah menikahkan kamu. Gak apa-apa, gak masalah, bisa pulang nanti ke rumah. Dan yang mendoakannya juga, kulu amin. Alhamdulillah. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum, di hadis Anas yang muttafaqun alaih, berkata seseorang kepada Nabi, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Nabi tidak tahu. Maka Nabi membalikkan pertanyaan, hal a'datta syai'an liyaumil qiyamah? Apakah kamu telah siap
mempunyai amalan-amalan yang dipersiapkan untuk zadil ma'ad, untuk bekal di hari kiamatmu? Dijawab, la ya Rasulullah, illa inni uhibbuka wa uhibbullah. Tidak ya Rasulullah, kecuali karena aku mencintai Allah dan mencintaimu ya Rasulullah. Kecintaan kepada Nabi saja. Maka justru itu kecintaan yang menyebabkan dia masuk surga, dan ini poin pendalilannya. Dikatakan oleh Nabi, anta ma'aman ahbabta fil jannah. Kamu bersama orang-orang yang kamu cintai di surga. Maka ini keutamaan yang besar ya ibadallah. Di mana jika kita saling mencintai karena Allah, Allah memasukkan kita kepada surga, dan teman-teman, the old friend, the best friend yang kita cintai pun akan masuk kepada surga. Maka hadis yang tadi kami sebutkan telah datang tafsirnya di riwayat Al-Bukhari dari cerita Anas sendiri. Berkata Anas, walladzi nafsi biyadihi la ajidu haditsan uhibbuhu min hadzal hadis mundu aslamtu. Aku tidak mendapati hadis yang paling aku cintai semenjak aku masuk kepada Islam adalah hadis ini. Yang mana maknanya, anta ma'aman ahbabta, kamu akan masuk kepada surga bersama orang-orang yang kamu cintai di surga. Berkata Anas, wa ana uhibbu Rasulullah wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa ana sa'adkhulu ma'hum wa ana lastu bi syai'in minhum wala af'alu bi syai'in. Lihat bagaimana tawadhunya Anas, bahwa hadis ini sangat aku cintai semenjak aku masuk kepada Islam. Di mana hadis disebutkan kamu bersama orang-orang yang kamu cintai. Maka aku cinta kepada Rasul akan dimasukkan kepada surga karena aku mencintai Rasul. Dan yang menjadi poin, aku mencintai Abu Bakar dan Umar dan Utsman, maka aku akan dimasukkan kepada surga karena kecintaanku kepadanya. Padahal aku tidak pernah berbuat apa-apa dari melebihi mereka semuanya. Maka dari keutamaan kita saling mencintai karena Allah ya ibadallah. Jika saudara kita masuk kepada surga, maka kita tidak akan membiarkan saudara-saudara kita diadab di api neraka. Seperti hadis tadi, pemberian syafaat. Kita mengadu kepada Allah, ya Rabbana kunna nusalli ma'a ba'd wa kunna nasumu ma'a ba'd. Dan dulu kami berdakwah bersama, maka kenapa engkau masukkan saudaraku di api neraka? Inilah dari keutamaan rasa cinta kita kepada yang hadir di sini dari ahli sunnah. Maka kita sengaja berziarah island to island, dari pulau ke pulau, dari pulau Sumatera ke Kalimantan, ke Sulawesi. Maka tujuannya karena kita cinta kepada Allah dan mengharap kita bersama masuk kepada surga. Dan jika kalian melihat kami terlambat dari surga, minta kepada Allah, katakan bahwa kami dulu belajar bersama dan berdakwah bersama. Maka inilah keutamaan yang sangat agung. Tinggal satu perkara yang perkara ini termatikan dari sunnah yang terpunahkan. Di saat kita mencintai kepada si fulan karena Allah, maka kita mengejawantahkan rasa cinta kita, curhat kepada orang tersebut. Kita ejawantahkan rasa cinta kita, maka itu adalah dari sunnah yang termatikan, terutama di Indonesia karena merasa malu. Maka telah datang di dalam hadis yang dikeluarkan Ashabus Sunan sahih yang banyak sekali, di hadis Mu'ad dan yang lainnya. Dan hadis Anas, ja'a rajulun ila Rasulillah, ya Rasulullah, ana uhibbu hada rajul. Aku mencintai orang ini ya Rasulullah. Hal akhbartahu bi annaka tuhibbuh? La, idan qum fa akhbirhu. Ya Rasulullah, aku mencintai orang ini di majlis. Dan Nabi mengatakan, apakah kamu telah mengabarkan bahwa kamu mencintainya karena Allah? Tidak ya Rasulullah. Bangun, qum al-an, akhbirhu bi annaka tuhibbuh. Pergi kepada dia, katakan, aku mencintai kamu karena Allah. Maka ini dari sunnah.
Dan di hadis yang tadi, hadis fi'li, perbuatan Nabi, maka datang di hadis Mu'adz juga, man ahabba li akhihi falyukhbirhu. Barang siapa seorang yang mencintai saudaranya karena Allah, maka curhatlah kepadanya, katakanlah kepadanya, ana uhibbuka fillah. Maka di sini tidak usah malu-malu dan tidak ada perkara masuk kepada LGBT, menjadi orang yang homoseksual, tidak ada. Bahkan ini dari sunnah. Maka insya Allah mulai dari sekarang, jika kita mencintai